Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Maulia Islami, NIM 17660123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu perancangan Batu Green School dengan pendekatan Green Architecture. Pendahuluan, latar belakangnya yaitu karena kondisi pendidikan Indonesia yang sedang menurun dan tidak lepas dari metode belajar yang digunakan, maka pembelajaran yang diterapkan di Indonesia cenderung lebih banyak teori dan minim praktik, yang mana membuat siswa kurang dapat menerapkan ilmu yang didapat dengan baik. Tidak hanya ilmu kognitif, namun juga afektif. Dengan adanya sekolah alam ini, merupakan metode baru di dunia pendidikan di Indonesia. Metode pembelajarannya dimulai dari Inggris, tapi penggagasnya adalah orang Denmark. Di Indonesia itu sendiri, sekolah alam pertama kali didirikan di Cikagur pada tahun 98, tepatnya di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan dengan nama Sekolah Alam Ciganjur. Dan beberapa sekolah alam juga mulai berkembang di Jawa Timur, mulai dari Surabaya hingga Blitar. Di Malang sendiri ada beberapa sekolah alam antara lain Sekolah Alam Baipa Salawawaru berbasis Al-Quran, Sekolah Alam Avicenna Kedung Kandang, Sekolah Alam Sankiha, Sekolah Alam Aryan, Sekolah Alam Ar-Rahmah, Sekolah Alam Insan Mulia. Saat ini pemerintah Kota Batu lebih memfokuskan pembangunan pada tahun 2020 di sektor pendidikan. Wali Kota Batu itu sendiri, yaitu Dewanti Rumpoko, menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan di Kota Batu berfokus pada pengembangan SDM, karena hal itu merupakan langkah yang efektif. Menurut Bapeda Kota Batu sendiri, rencana fasilitas pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas hingga tingkat pertama di Desa Junrejo, Kecamatan Batu, sekolah alam akan dikembangkan. Sistem pendidikannya yaitu sekolah gratis. Batu Green School ini merupakan sekolah alam yang mana tidak hanya memperhatikan dari sisi pendidikannya saja, tetapi juga dari bangunannya yang memperhatikan lingkungan sekitar dengan sistem Green Architecture. Dengan adanya sekolah ini, dapat diharapkan para generasi penerus bangsa memiliki pendidikan karakter yang kuat serta memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Berikut merupakan skema terbentuknya Batu Green School. Dengan menggunakan pendekatan Green Architecture, diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada sekarang. Serta di dalam agama Islam itu sendiri juga telah dianjurkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia di masa mendatang. Untuk isu dan faktanya itu sendiri, yaitu terdapat 4 isu, yaitu human issues, yang mana kesadaran masyarakat masih rendah, ekonomi kurang mencukupi. Yang selanjutnya yaitu human resource issues, yang mana jumlah guru masih sedikit, serta jumlah sekolah di desa masih sedikit. Yang ketiga yaitu education issues, yang mana belum merata secara pendidikan, rencana pengembangan pendidikan juga masih belum merata. Yang terakhir yaitu cultural issues, yang mana mata pencaharian warga sekitar dominan bertani dan juga berdagang. Keterkaitan rancangan dengan nilai keislaman yang terdapat pada sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis tersebut, Rasulullah juga bersabda yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Sejalan dengan hadis tersebut, dinyatakan bahwa menuntut ilmu itu sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Ilmu itu adalah suatu pengetahuan dan pemahaman manusia tentang segala hal yang bisa didapat dengan cara berpikir, menganalisa, belajar, mempelajari, menyelidiki, meneliti, bertanya, dan lain sebagainya. Untuk tujuan dan kriteria desainnya yaitu menghasilkan rancangan yang dapat menjawab masalah pendidikan di Kota Batu, terutama di pelosok-pelosok desa. Yang selanjutnya itu menghasilkan rancangan dengan tampilan bangunan yang dapat mempresentasikan bangunan sekolah alam, menghasilkan rancangan yang respon terhadap iklim maupun lingkungan sekitar dengan menerapkan nilai-nilai Green Architecture. Yang terakhir yaitu menghasilkan rancangan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Green Architecture yang baik. Untuk kriteria desain itu sendiri yaitu ada beberapa tujuan di atas yang harus dicapai, yang mana dapat menciptakan ruang-ruang yang secara efektif, secara penataan lanskap, yang mampu menunjang kegiatan belajar serta mendekatkan siswa dengan alam.
Adapun persyaratan teknis berupa standar sarana dan prasarana untuk sekolah yang dipenuhi dalam proses merancang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang disesuaikan dengan presiden nyata sekolah alam. Selain itu ada beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan antara lain orientasi potensi lahan, orientasi penggunaan energi, perlindungan dan penghematan air, pola tata masa bangunan, optimasi operasional dan perawatan bangunan, optimasi penggunaan ruangan dan material, serta meningkatkan kualitas lingkungan ruang dalam. Untuk datanya yaitu sekolah alam muncul karena adanya pendidikan yang kritis yang menjadikan peserta didik sebagai subjek aktif pembelajaran yang mana dijelaskan pada diagram berikut. Untuk muridnya itu merupakan subjek utama, materinya yaitu para murid akan diberikan lembar kerja atau worksheet. Yang selanjutnya yaitu searching, para murid diharuskan mencari informasi tentang materi pelajaran tersebut, serta para murid akan dibawa keluar atau outdoor learning. Selanjutnya yaitu sekolah alam hingga saat ini berusaha mengembangkan pendidikan bagi semua para penimba ilmu untuk belajar dari seluruh makhluk di semesta alam. Sehingga fitrah manusia tersebut dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan kompetisinya dengan belajar bersama alam yang bersifat nyata menuju kualitas manusia yang paripurna. Ada basic konsep dari sekolah alam itu sendiri yaitu berdasarkan pada hadis dan juga Al-Quran. Dari konsep tersebut, Al-Quran dan hadis bahwa hakikat penciptaan manusia adalah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, dan sekolah alam dalam pembelajarannya itu sendiri menekankan proses keterpaduan manusia bersama alam yang ada pada lingkungan sekitar. Dan dijelaskan pada diagram tersebut. Keberadaan sekolah alam itu sendiri pada dasarnya mencakup penciptaan akhlak yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan, dan penciptaan pemahaman kepemimpinan yang memadai, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang mampu membangun peradaban menuju lebih baik. Selain itu, dalam merancang sebuah sekolah alam ada beberapa fasilitas pendidikan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pemilihan tapak, yang mana harus sesuai dengan rencana tata ruang, perkembangan lingkungan sekitar, hubungan antara sekolah lain dalam lingkup wilayah yang sama, karakter isi tapak, tersedianya fasilitas pendukung. Yang selanjutnya yaitu sirkulasi, yang mana sirkulasi pada sekolah harus menerus mulai dari akses ke bangunan dan melalui bangunan. Yang ketiga yaitu open space, yang mana berfungsi sebagai fasilitas rekreasi untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat sekolah. Yang keempat yaitu hubungan ruang, yang mana desain sekolah yang baik yakni dapat menyesuaikan struktur organisasi ruang sekolah yang bersangkutan. Yang kelima yaitu pola tata masa bangunan. Pola tata masa bangunan harus dapat membuat pergerakan pengguna menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut ada beberapa penataan masa bangunan yang akan digunakan di Batu Green School ini. Yang pertama yaitu pola radial, yang mana susunan masanya mengelilingi suatu wilayah dan pada area tengah dapat difungsikan sebagai area outbound. Yang kedua yaitu pola penataan grid, yang mana pola ini dapat digunakan dalam sekolah tingkat SLTP dan SLTA, yang mana dapat menghubungkan dengan segala ruangan yang ada di sekolah tersebut dengan cepat dan mudah. Yang selanjutnya yaitu material bangunan. Material bangunan yang digunakan pada perancangan ini yaitu selain harus kuat dan tahan lama juga harus menjamin keamanan agar pelaku kegiatan dapat terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu penyediaan aksesibilitas, yang mana diperlukan sebagai jalur untuk dilalui oleh pelaku kegiatan seperti pintu, tangga, dan koridor. Yang selanjutnya yaitu vegetasi, yang mana tanaman sebisa mungkin dipilih yang rendah dalam perawatan dan sesuai dengan lokasi. Yang selanjutnya yaitu ruang kelas, yang mana berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid. Dan ada beberapa pola layout ruang kelas menurut Hamid yang akan digunakan dalam perancangan Batu Green School ini. Yang pertama yaitu formasi huruf U, yang kedua formasi setengah lingkaran, yang ketiga formasi lingkaran, yang keempat formasi chevron, yang kelima formasi auditorium, yang keenam formasi breakout groupings, yang terakhir yaitu sirkulasi. Berikut ada beberapa pola sirkulasi yang dapat digunakan baik untuk kenyamanan pengguna. Sirkulasi ini biasanya digunakan untuk anak-anak TK dan SD, yang mana dapat memberikan semangat serta rasa tidak bosan pada anak. Sirkulasi komposit dan grid,
Ini biasanya digunakan untuk anak-anak tingkat SLTP dan SLTA yang mana mereka sudah mampu mengaplikasikan sendiri perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu lintasan. Ada beberapa lintasan terbuka yang dapat diterapkan di sekolah alam, seperti pada gambar tersebut, yang mana dibagi menjadi 4 macam, yaitu kembali, menuju tujuan, berpencar, dan langsung. Pemilihan bentuk lintasan tersebut harus berdasarkan pada fungsinya, serta juga harus memperhatikan kontur tapak dan penggunanya. Untuk pendekatan itu sendiri, Batu Green School ini menggunakan pendekatan desain green architecture yang mana dengan menggunakan material bambu sebagai material utama yang dapat tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kayu yang tumbuh dikembangkan karena dengan material yang terbarukan. Dan bambu tersebut bisa menggantikan material dahulu sehingga sekolah ini bisa terus diperbaharui tanpa merusak alam. Selain bambu, Batu Green School ini juga menggunakan material rumput gajah, alang-alang, serta tanah liat yang mana material tersebut merupakan material alam dengan nilai lokal dan dapat didaur ulang. Implementasi prinsip-prinsip dan dasar-dasar green architecture mempertimbangkan dari masalah energi yang meningkat dan juga masalah penipisan energi. Prinsip-prinsip tersebut juga menjaga dalam pencapaian kenyamanan para pengguna, serta dengan memastikan thermal comfort, ventilasi alami, dan penerangan alami. Namun tidak hanya ini, tetapi juga dapat menghemat dan menyediakan bangunan dengan kebutuhannya dari energi alam, seperti energi surya, energi angin, dan energi air, yang mana dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan juga membantu mendapatkan manfaat dari air hujan, greywater, dan limbah bangunan. Ada beberapa prinsip-prinsip green architecture yang menuntut daur ulang untuk semua elemen dan menggunakannya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendapatkan manfaat dari energi baru dan terbarukan untuk mencapai bangunan yang ramah lingkungan. Beberapa prinsip tersebut yaitu holism, minimizing new resource, working with climate, conserving energy, respect for site, dan respect for user. Sedangkan standar bangunan hijau berdasarkan BREEAM atau Building Research Establishment Environment Assessment Method secara umum adalah dengan menggunakan acuan 8 tipologi bangunan terpisah di dalam penilaian. Perbandingan tersebut digunakan dalam bangunan pengadilan, bangunan pendidikan, bangunan industri, dan lain sebagainya. Parameter penilaian BREEAM meliputi 10 aspek yaitu manajemen, kesehatan dan kualitas hidup, energi, transportasi, air, material, limbah, tata guna lahan dan ekologi, polusi, inovasi. Sedangkan untuk standar bangunan hijau berdasarkan BREEAM secara umum telah dipaparkan di atas. Namun BREEAM memiliki standarisasi bangunan hijau untuk sekolah. Berikut beberapa prinsip yang harus dijangkau dalam perancangan, yaitu memperhatikan iklim dan energi, memperhatikan tata letak bangunan, bentuk dengan area sekitar, keterlibatan masyarakat lokal, pemanfaatan material yang berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, keterkaitan antara transit dengan tempat tinggal, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, serta mengedepankan kondisi lokal baik secara fisik maupun sosial. Untuk proses desainnya itu sendiri yaitu pada perancangan ini Batu Green School merupakan sekolah alam yang dapat menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat Indonesia saat ini karena dengan adanya sekolah tersebut siapapun bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Ada pun beberapa konsep pada perancangan Batu Green School ini yang difokuskan yaitu organic gardening, experience-based learning, market based, serta research learning. Dari metode-metode pelajaran di atas, terdapat beberapa aktivitas di dalamnya. Berikut penjelasan tentang beberapa aktivitas dari metode-metode tersebut. Organic gardening yaitu ada beberapa aktivitas di dalamnya yang menyangkut berkebun, yang mana menanam sayuran, menanam dan memetik buah dari hasil berkebun tersebut, bermain permainan tradisional. Experience-based learning yaitu mengeksplor alam, berinteraksi langsung dengan alam, serta outbound area. Yang selanjutnya yaitu market day, yang mana para murid akan diajarkan bagaimana berwirausaha, mengembangkan sebuah produk, serta pengelolaan produk. Yang selanjutnya yaitu research learning, yang mana para murid akan diajarkan bagaimana caranya bereksperimen, bereksplorasi, serta berinovasi. Learning principle dari Batu Green School ini yaitu RARE, yang mana mendukung metode-metode pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah alam ini, yaitu relationship and interconnected,
aesthetic and friendly, research, serta eksperimental. Batu Green School ini juga menekankan dalam segi skill, values, dan disiplin, yang mana membantu pembentukan karakter pada para siswa. Untuk skema proses desainnya dapat dilihat pada grafis tersebut. Analisis, ada beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis fungsi yang digunakan untuk mengetahui apa saja yang terdapat pada perancangan Batu Green School ini. Dan analisis fungsi ini dibagi menjadi 3. Analisis fungsi primer, yang mana dalam perancangan ini adalah pendidikan di Batu Green School ini dengan berbagai kegiatan meliputi proses kegiatan belajar mengajar serta sistem kegiatan siswa. Yang kedua yaitu fungsi sekunder, yang mana sebagai pendukung fungsi utama, pada perancangan ini disediakan fungsi meliputi seminar, pameran, ekstrakurikuler, pertunjukan, pengembangan keterampilan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu fungsi penunjang, yang mana melengkapi fungsi primer dan sekunder. Pada bangunan ini terdapat tempat membaca dan koleksi buku, tempat berjualan, tempat makan, tempat beribadah, pusat informasi, pos penjaga, tempat buang air, tempat kendaraan, tempat servis, tempat guru, serta tempat penyimpanan barang. Yang selanjutnya yaitu analisis aktivitas, yang mana pada perancangan sekolah ini kejuruan desain grafis diklasifikasikan ke dalam pengguna, yaitu siswa, guru, kepala sekolah atau staf, petugas servis atau satpam, dan tamu orang tua siswa. Dan berikut penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan pada diagram berikut. Untuk analisis ruang itu sendiri, setelah mendapatkan kebutuhan ruang yang diperlukan oleh sekolah alam, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan besaran ruang. Dasar perhitungan besaran ruang adalah sebagai berikut. Perhitungan standar dari data, time saver standard for building type, perhitungan khusus berdasarkan jumlah pengguna, besaran, furniture, sirkulasi, dan flow. Serta perhitungan asumsi berdasarkan studi banding dan asumsi dari bangunan dan ruang jenis. Dan untuk analisis besaran ruangnya dapat dilihat pada grafis berikut. Yang selanjutnya yaitu bubble hubungan ruang. Pola hubungan ruang yang pertama yaitu pola hubungan ruang penerimaan, yang mana hall berhubungan tidak langsung dengan ruang satpam dan entrance. Dan yang selanjutnya yaitu analisis tapak. Untuk tapaknya itu sendiri terletak di Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dekat dengan Lumbung Strawberry Official. Memilih lokasi ini karena dekat dengan pemukiman warga dan adanya rencana pembangunan sekolah gratis di Desa Pandanrejo oleh pemerintah setempat. Untuk regulasinya yaitu yang dipakai sesuai dengan yang ada di gambar, yaitu KDB 60%, RTH sebesar 30%, dan GSB-nya 4 meter. Untuk topografinya, ada beberapa bagian lahan yang di cut and fill untuk merapikan tapak serta memenuhi kebutuhan tatanan massa. Untuk tata massa bangunannya itu sendiri yaitu menggunakan sistem pola radial, yang mana Batu Green School ini pola penataan massanya menggunakan pola radial, yang pada area tengah difungsikan sebagai titik kumpul. Penataan massa bangunan dibagi menjadi beberapa area yang dapat dilihat pada gambar di atas, dan berikut penjelasannya. Untuk area pembelajaran diletakkan berdekatan agar memudahkan para mengajar dan siswa dalam menjangkau kelas masing-masing. Area outbound diletakkan berdekatan dengan area pembelajaran agar memudahkan para siswa dalam menjangkau apabila ada kegiatan outdoor. Untuk area penunjang seperti musola dan kantin diletakkan terpisah agar tidak mengganggu kegiatan peribadatan. Area pengelolaan diletakkan berdekatan agar para pengelola lebih mudah mengontrol area apabila terjadi permasalahan teknis. Berdasarkan sumber, pola penataan ini susunan massanya melindungi suatu wilayah dan pada area tengah biasanya difungsikan sebagai area outbound. Untuk analisis iklimnya dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa set tersebut mendapatkan cahaya matahari secara merata sehingga diperoleh analisis bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk classroom, yang mana bentuk dasar tapak ini ruang kelas didapat dari analisis tata massa bangunan.
lalu membagi menjadi 3 masa untuk memberikan sirkulasi pengguna dan udara pada bangunan serta memasukkan cahaya matahari. Yang selanjutnya yaitu membedakan elevasi pada tiap masa untuk membedakan tingkat kelas. Yang selanjutnya itu analisis bentuk ruang informasi, sama dengan analisis bentuk ruang kelas, yang mana didapatkan dari analisis tata masa bangunan. Untuk bentuk dasarnya sendiri, bentuk dasar tiap bangunan didapat dari penataan tata masa bangunan serta analisis iklim yang mana sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan untuk transformasi bentuknya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk analisis strukturnya, struktur yang digunakan pada perancangan ini yaitu space frame, bentang lebar, bentang lengkung. Pada struktur ini, batang bambu masih diperlakukan layaknya sebuah batang baja atau material logam lainnya yang membentuk rangkaian struktur berbentuk rangka ruang 3-dimensional dengan ruas-ruas yang tidak terlalu panjang yang dirangkaikan satu dengan yang lainnya ke dalam sebuah satu modul rangkaian struktur. Dan karakteristik bambu yang elastis membuat bambu lebih fleksibel untuk membuat lengkungan pada bangunan. Berikut struktur beberapa bangunan pada perancangan batu Green School. Yang selanjutnya yaitu analisis utilitas. Untuk sumber air bersih yang berasal dari PDAM dan sumur bor. Air bersih tersebut digunakan untuk kebutuhan toilet pada masing-masing bangunan serta untuk penyiraman tanaman pada tapak. Sedangkan untuk grey water langsung dibuang ke sungai terdekat. Untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk analisis yang selanjutnya yaitu listrik. Sumber listrik ini berasal dari PLN. Gardu listrik diletakkan di taman belakang dekat dengan parkiran agar terhindar dari jangkauan anak-anak. Aliran listrik tersebut digunakan untuk tiap-tiap bangunan, taman, serta lahan parkir. Untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar. Pada perancangan batu Green School ini menggunakan konsep Moriji, yang mana berarti lebih hijau. Mor secara bahasa memiliki arti lebih dan G tersebut memiliki arti green, yang mana keseluruhan berarti lebih hijau. Konsep dasar pada perancangan batu Green School ini berdasarkan pendekatan yang digunakan yaitu green architecture dan ingin membuatnya menjadi lebih hijau dan ramah lingkungan. Untuk penjelasan lebih detail dari konsep dasar itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu konsep tapak. Pola tata masa bangunan. Tata masa bangunan pada perancangan batu Green School ini menggunakan pola radial, yang mana pola penataan ini susunan masanya mengelilingi suatu wilayah dan pada area tertentu dan pada area tengah biasanya difungsikan sebagai area outbound. Berikut legenda tapak pada perancangan batu Green School ini. Yang pertama yaitu ruang-ruang kelas. Untuk nomor 2 itu merupakan musola, yang ketiga merupakan pusat informasi, yang keempat merupakan area parkir, yang kelima yaitu greenhouse, yang keenam merupakan terasiring, yang ketujuh merupakan kantin, yang kedelapan merupakan area outbound, dan yang kesembilan merupakan gazebo yang difungsikan sebagai area pembelajaran outdoor dan sebagai tempat untuk yoga. Yang selanjutnya yaitu sirkulasi. Sirkulasi pada perancangan batu Green School ini dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan yang mana dijelaskan sebagai berikut. Sirkulasi keduanya dibedakan agar menghindari terjadinya kecelakaan serta membawa pengguna merasakan keadaan di sekitar site. Untuk selanjutnya yaitu view. Untuk view dari tiap bangunan yang ada di tapak, yaitu saling berhadapan dan ditujukan menghadap ke titik tengah pada tapak, karena agar lebih mudah menjangkau pandangan aktivitas yang dilakukan masing-masing. Berikut merupakan beberapa gambaran tapak. Yang pertama yaitu area parkir, yang kedua yaitu outbound area, dan yang ketiga yaitu terasiring yang digunakan untuk area berkebun. Untuk konsep bentuk itu sendiri, yang pertama yaitu bentuk classroom.
Bentuk ruang kelas itu sendiri didapatkan dari analisis bentuk, yang mana adanya perbedaan elevasi pada bangunan guna membedakan tingkat masing-masing kelas. Untuk elevasi yang paling rendah ini difungsikan sebagai ruang kelas SD, yang tengah digunakan sebagai exhibition hall, dan yang elevasinya paling tinggi ini digunakan sebagai ruang kelas SMP dan SMA. Yang selanjutnya yaitu konsep bentuk ruang informasi. Bentuk ruang informasi itu sendiri didapatkan dari analisis bentuk, yang mana adanya space di depan yang berfungsi sebagai teras. Untuk materialnya sendiri yaitu menggunakan bambu, alang-alang, dan penutup atapnya menggunakan alang-alang. Yang selanjutnya yaitu konsep bentuk musola, yang mana bentuk musola itu sendiri didapatkan dari analisis bentuk, yang mana terkesan luas dan indah karena struktur bambu yang jelas terlihat. Yang selanjutnya yaitu konsep ruang. Yang pertama yaitu konsep ruang kelas. Ini merupakan konsep ruang lab komputer, yang mana hampir keseluruhan materialnya menggunakan bambu dan kursinya didesain menggantung agar terkesan lebih fleksibel dan nyaman. Dan ini merupakan tatanan block plan dari ruang kelas itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu konsep ruang pusat informasi. Ini merupakan konsep ruang pusat informasi, yang mana keseluruhan materialnya menggunakan bambu dan pemberian jarak pada tiap-tiap bambu guna sebagai sirkulasi udara pada ruangan. Pada ruangan ini didesain seminimalis mungkin guna menciptakan kesan luas pada ruangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsep ruang musola. Ruangan pada musola ini tidak diberikan plafon agar menciptakan kesan megah dan luas, sehingga orang-orang dapat mengingat betapa agungnya Tuhan. Yang selanjutnya yaitu konsep struktur. Konsep struktur pada perancangan batu green school ini menggunakan space frame bentang lebar, bentang lengkung. Dan berikut beberapa gambaran konsep struktur dari perancangan ini. Yang terakhir yaitu konsep utilitas. Untuk sumber air bersih itu sendiri berasal dari PDAM dan sumur bor. Air bersih tersebut digunakan untuk kebutuhan toilet pada masing-masing bangunan, serta untuk penyiraman tanaman pada tapak, sedangkan untuk grey water langsung dibuang ke sungai terdekat. Untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk konsep utilitas listriknya yaitu sumber arus berasal dari PLN, serta gardu listriknya diletakkan di taman belakang dekat dengan parkiran agar terhindar dari jangkauan anak-anak. Aliran listrik tersebut digunakan untuk tiap-tiap bangunan, taman, serta lahan parkir. Untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.